Jadi tadi menentukan benda asingnya ya. Jadi kita harus tahu benda asingnya apa. Kemudian waktunya, dan dari pemeriksaan tadi bantuan pemeriksaan fisik dan penunjang kita bisa lihat level atau letak benda asingnya di mana. Karena ini akan menentukan tata laksana kita gitu ya. Apa yang akan kita lakukan. Ya, mungkin pasien nih datang, teman sejawat semua, sobat medis semua tuh lagi ada di UGD gitu ya, terus kedapatan anak menelan benda asing. Yang pertama dilakukan, anaknya puasa dulu ya, jangan nanti ibunya, aduh dok kasihan belum minum dari tadi, jangan dulu ya, bilang ini harus dipuasakan dulu. Pemasangan selang nastogastrik itu dibutuhkan jika ada tanda obstruksi. Ya, kalau misalnya memang nggak ada, ya mungkin nggak perlu, tidak apa-apa. Nah, manajemennya itu ada operatif dan non-operatif. Ya, nanti ada algoritmanya ya, kapan. Jadi untuk tiap benda asing itu sebenarnya ada algoritmanya masing-masing tuh ya. Nanti kapan kita harus operatif, kapan non operatif gitu ya. Operatif itu ada endoskopik ya, minimal invasif ya, bisa upper GI, bisa lower GI, atau tadi kalau misalnya benda asingnya itu sudah menyebabkan komplikasi perforasi usus, ya mungkin laparotomi ya. Non-operatif juga bisa, kadang-kadang koin kecil gitu ya, dalam pemeriksaan foto polos dia sudah lewat di usus di kolon gitu ya, mungkin kita bisa non-operatif, kita tunggu aja anaknya BAB, pup gitu ya, nanti dilihat di kotorannya apakah ada benda asing tersebut atau tidak ya. Slide mungkin. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui ya. Jadi tadi benda asing itu kita harus tahu tipenya ya. Button baterai, magnet, magnet yang single, multiple, kemudian benda tajam, impaksi makanan, koin, objek panjang, objek daya serap tinggi ya. Yang penting setelah kita tahu tipenya adalah lokasinya ya. Lokasinya ini di mana? Di esofagus masih nyangkut gitu ya, atau di lambung atau di usus halus. Sama magnet juga seperti itu ya, apakah masih esofagus atau sudah lambung atau sudah lewat bahkan ya. Yang lainnya juga kurang lebih sama. Kemudian gejalanya, dia bergejala simptomatik ya, gejalanya tadi yang macam-macam tadi udah dijelaskan. Kemudian atau dia nggak bergejala, anaknya mah tenang-tenang aja gitu ya, lagi malah nonton HP, mainan gitu, nggak ada gejalanya, itu juga banyak, sering yang seperti itu. Nah, ini akan menentukan kapan kita melakukan intervensi ya. Kalau gawat itu kurang dari 2 jam, kalau darurat kurang dari 24 jam, kalau elektif mungkin kita bisa lebih dari 24 jam gitu ya, sambil menunggu itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang gawat nih ya, ada button baterai, kemudian magnet ya, magnet single, multiple, kemudian benda tajam, impaksi makanan, koin, kalau dia nyangkutnya di esofagus ya, sama yang objek daya serap tinggi ya. Kalau dia nyangkutnya masih di esofagus, itu gawat ya. Gawat tuh artinya ya kita harus melakukan intervensinya kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam itu harus diangkat ya. Kalau button baterai ini hampir kalau bergejala ya, dia hampir selalu harus diangkat gitu ya. Kalau yang udah lewat gitu ya, tidak bergejala, itu kita mungkin bisa elektif ya. Nah, magnet juga kalau magnetnya ada di esofagus atau di lambung dan dia bergejala, itu harus segera dilakukan tindakan ya. Jadi pengangkatan perendoskopik kurang dari 2 jam harus langsung diangkat ya. Multiple juga. Kalau magnetnya itu multiple di usus halus dan dia
udah tidak bergejala, kita bisa serial nih. Kita boleh foto abdomen tiap 4 sampai 6 jam ya. Benda tajam tadi yang seperti paku ya atau jarum pentul gitu ya. Kalau nyangkutnya di esofagus gitu atau di lambung dan bergejala itu harus langsung diangkat dalam waktu kurang dari 2 jam ya. Tapi kalau tidak itu ya kita bisa masih ada waktu lah dalam 24 jam kita lakukan pengangkatan. Impaksi makanan juga kalau nyangkutnya di esofagus ya, karena dia bisa menekan kemudian ke trakea ya, berkomplikasi ke trakea, itu harus segera diangkat ya. Tapi kalau tidak, mungkin kita bisa menunggu 24 jam. Koin ini juga kalau nyangkutnya di di esofagus ya, itu harus langsung diangkat ya dalam 2 jam, kurang dari 2 jam sebaiknya harus diangkat. Ini diangkatnya melalui endoskopi ya maksudnya. Kemudian kalau di foto polos abdomen, koinnya udah di lambung atau di usus halus gitu ya. Kalau dia ada gejalanya nyeri perut, kita harus angkat dalam waktu kurang dari 24 jam. Tapi kalau anaknya sih santai-santai aja gitu ya, nggak bergejala, mungkin kita bisa lakukan lebih dari 24 jam. Atau bahkan kadang bisa non-operatif ya. Kalau objek panjang ini darurat ya, jadi kita lakukan pengangkatan tapi nggak perlu buru-buru gitu, nggak perlu dalam 24 jam, tapi dalam 2 jam, tidak perlu dalam 2 jam, tapi harus dalam 24 jam. Kemudian objek dengan daya serap tinggi ini ya seperti tadi water beads itu juga kalau masih nyangkut nih di esofagus gitu ya, sebaiknya diangkat dalam waktu kurang dari 2 jam ya. Kalau tidak, mungkin kita bisa darurat aja kurang dari 24 jam ya. Slide. Nah, ini ada beberapa algoritma ya. Algoritma ini saya ambil dari NAPSGAN. Algoritma untuk masing-masing benda asing ya. Jadi button baterai punya algoritmanya sendiri, nanti magnet punya algoritmanya sendiri, kemudian koin punya algoritmanya sendiri gitu ya. Nanti bisa dibaca, mungkin materinya kan bisa di-share ya, jadi nanti bisa jadi pegangan nih kalau jaga di UGD ya. Jadi kalau di literaturnya itu ada di esofagus atau lambung ya. Dan yang untuk button baterai itu kita harus lihat lagi ke anaknya. Anaknya usia kurang dari 5 tahun atau si ukuran baterainya ya. Ukuran baterai lebih dari 20 mili ya, 20 mili itu berarti 2 cm, itu menjadi perhatian buat NAPSGAN, itu menjadi perhatian. Jadi kalau anaknya kecil, baterainya besar, dia cenderung menyebabkan injury yang lebih besar gitu ya. Jadi mungkin butuh pengangkatan segera ya. Nah, kalau anaknya lebih besar gitu ya, lebih dari 5 tahun, badannya besar, baterainya kecil, itu bahkan bisa dipertimbangkan untuk rawat jalan ya. Ini ada algoritmanya, boleh nanti kalau materi ini di-share nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, tapi kalau si baterai kancing ini di esofagus, secara general itu NAPSGAN mengatakan diangkat aja gitu ya, langsung diangkat per endoskopik. Bahkan kalau ada perdarahan aktif, dilakukan di endoskopiknya di ruang operasi dengan didampingi oleh bedah vaskuler, karena takutnya si button baterai ini kan tadi saya jelaskan ya di awal, dia memiliki daya injury yang cukup tinggi gitu ya, dia menyebabkan caustic injury gitu. Jadi bisa menyebabkan kan kita tahu ya di struktur di leher itu ada yang paling depan mungkin trakea, kemudian yang di
belakang trakea itu ada esofagus, kemudian di belakang esofagus ada aorta gitu ya. Kalau dia si baterai ini menyebabkan caustic injury ke arah aorta, nah itu bisa menyebabkan bahaya tuh, bisa menyebabkan fistula. Jadi cederanya nggak cuma di esofagusnya aja gitu, tapi cederanya di aorta juga gitu. Jadi kalau yang nyangkut-nyangkut di esofagus itu mah harus segera ya baterai. Yang lainnya nanti baca sendiri karena terlalu banyak.